Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Di dalam kehidupan ini digambarkan bahwa manusia itu seperti sawah. Ketika sawah itu ditanami padi, maka yang muncul itu bukan padinya saja, tetapi seringkali kemunculan padi itu disertai dengan rumputnya. Nah, untuk memperoleh hasil padi yang baik, maka kita tidak fokus kepada kebaikan padinya, tetapi juga memperhatikan rumput yang ada di sekitarnya. Karena kalau kita tidak membersihkan rumput itu, bisa mengganggu perjalanan pertumbuhan dari padi itu sendiri, bahkan bisa-bisa kalau kita tidak merawat, memperhatikan rumputnya, maka bisa jadi padi itu mengalami kegagalan panen. Maka untuk panen yang bagus kita memperhatikan padinya, juga mengatasi rumput yang bisa membahayakan, merusak padi yang kita tanam. Begitu juga dengan kehidupan kita, ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Seringkali kita merawat kebaikan-kebaikan yang ada dalam diri kita, tetapi kita sering lupa membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam diri kita juga. Oleh karena itu, di dalam ibadah puasa, di bulan suci Ramadan ini, kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bukan hanya meningkatkan amaliyah dan ibadah kita, juga secara khusus membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam kolbu kita. Maka bisa jadi amaliyah-amaliyah yang kita kerjakan itu tidak sampai menjadi hasil panen yang baik, menjadi hasil dari amaliyah kita, kalau amaliyah atau ibadah itu terhalang oleh kotoran-kotoran yang ada di dalam kolbu kita. Maka di dalam bulan suci Ramadan ini, dengan melakukan kebaikan-kebaikan amaliyah dan ibadah di bulan ini, maka kita juga memperhatikan untuk pembersihan terhadap kotoran-kotoran yang ada di dalam batin kita, yang ada di dalam kolbu kita. Ikhwanul ahwat rahimakumullah, saya teringat akan sebuah dialog di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan satu nasihat kepada sahabat Mu'ad bin Jabal. Pernah terjadi suatu dialog di antara para sahabat yang menanyakan ibadah apa yang paling baik. Ada sahabat yang menyatakan bahwa yang paling baik itu adalah ibadah sholat. Ada yang menyatakan bahwa yang paling baik itu adalah membaca Al-Quran. Ada yang menyatakan yang paling baik itu adalah berbakti kepada kedua orang tua. Di dalam dialog itu, para sahabat di tengah-tengah pembicaraan itu memperhatikan kepada Sayyidina Ali karamallahu wajah. Kemudian Sayyidina Ali ini ditanya oleh sahabat,
Wahai Sayyidina Ali, wahai Ali, ibadah apa yang paling baik itu menurut panjenengan? Sayyidina Ali menyatakan bahwa ibadah yang paling baik itu adalah ibadah yang diterima oleh Allah. Ini artinya bahwa ibadah yang paling baik yang diterima oleh Allah, apapun ibadah yang kita lakukan, asal ibadah itu diterima oleh Allah, maka itu adalah ibadah yang terbaik. Kita mengerjakan sholat, apalah artinya kita mengerjakan sholat kalau sholat itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apalah artinya kita membaca Al-Quran, apalah artinya kita ibadah dan amaliyah-amaliyah yang lainnya, kalau semuanya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka benarlah Sayyidina Ali menyatakan bahwa ibadah yang paling baik itu adalah ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan satu nasihat kepada sahabat Mu'ad bin Jabal. Beliau bersabda, "Hai Mu'ad bin Jabal, sebelum Allah menciptakan langit yang jumlahnya 7, Allah menciptakan malaikat yang 7. Jadi setelah Allah menciptakan langit yang ketujuh, Allah menciptakan malaikat yang jumlahnya 7. Nah, 7 malaikat ini kata Rasulullah diberi nama Bawab. Malaikat-malaikat yang menjaga langit. Istilah yang kita kenal adalah malaikat juru kunci. Ya. Nah, ibadah kita dicatat oleh malaikat hafadzah. Kalau kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, malaikat hafadzah itu adalah malaikat raqib dan atid. Ya. Setelah malaikat hafadzah ini mencatat amal kebaikan kita, lalu dilaporkan, diangkat naik ke atas, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melewati 7 langit itu. Tetapi sebelum masuk langit pertama, amaliyah-amalah itu sebelum disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilihat dulu oleh malaikat bawab ini, malaikat yang menjaga langit. Ketika amal ibadahnya itu baik, sholatnya baik, baca Qur'annya baik, bakti kepada kedua orang tua baik, ternyata di situ ada amaliyah yang jelek, amaliyah ghibah, ngerasanin orang, menceritakan kejelekan dan kekurangan orang. Ketika di situ ada amaliyah kejelekan yang berupa ghibah, maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, malaikat itu berkata kepada malaikat yang lainnya, tifu wadarbu bihadal amal ala wajhi sahibahu annahu sahibul ghibah. Kembalikan itu dan pukul dengan amal di atas wajah orang yang memiliki catatan amal ini, sesungguhnya dia termasuk ahli ghibah. Lah inilah yang saya sampaikan tadi, bahwa jangan sampai rumput itu mengganggu bahkan merusak daripada padi yang seharusnya kita panen dengan panenan yang baik, ternyata bisa dirusak oleh rumput itu tadi. Oleh karena itu, ikhwan wa akhwat rahimakumullah, di dalam kesempatan ini, apalagi di hari-hari di penghujung Ramadan, bukan hanya kita memantapkan amal ibadah kita, tetapi kita juga memperhatikan rumputnya.
membersihkan rumputnya agar jangan sampai merusak amal kebaikan yang kita lakukan. Kemudian, ikhwanul ahwat rahimakumullah, di dalam bulan suci Ramadan ini seharusnya kita sudah mengambil pelajaran dari apa yang telah dibimbingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari-hari pertama yang telah kita lalui, 10 hari yang pertama, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sudah menyatakan bahwa 10 hari yang pertama itu adalah hari-hari rahmah. Hari-hari rahmah, betapa kita menyadari bahwa tanpa adanya kasih sayang Allah, maka niscaya kita tidak bisa hidup di dalam kehidupan ini. Betapa kita tidak memiliki kekuatan apapun apabila Allah tidak memberikan makan kepada kita. Maka selama puasa itu kita dirasakan, dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa kita bukan hanya rasa lapar, tetapi harusnya timbul rasa kesadaran bahwa seandainya Allah Subhanahu wa taala itu tidak memberikan makan terhadap diri kita, maka benar-benar kita tidak memiliki kekuatan dan daya apapun, kecuali kekuatan dan daya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kesadaran itu akan muncul di dalam diri kita bahwa benar-benar Allah itu memberikan rahmatnya kepada diri kita, memberikan kasih sayangnya kepada diri kita. Oleh karena Allah memberikan kasih sayang dan rahmatnya kepada kita semuanya, mari kita sebagai hambanya juga menebarkan rahmat Allah itu kepada sekitar kita, kepada alam semesta yang kita hidupi. Kita tebarkan kasih sayang Allah, kita mulai dari keluarga kita. Kita berikan kasih sayang kepada istri kita, kasih sayang kepada anak-anak kita, menebarkan rahmat. Bukankah ini juga tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang notabene juga sebagai tugas kita untuk menebarkan kasih sayang itu. Ketika kita menyadari, muncul kesadaran bahwa kita diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan kesadaran itu timbul bahwa tidak ada kekuatan apapun kecuali dari Allah. Kita melaksanakan amal ibadah itu pun juga dari Allah. Kita bisa melaksanakan zikir itu pun juga rahmat dari Allah. Maka kita masuk ke dalam 10 hari yang kedua yang dinamakan hari-hari pengampunan, hari-hari maghfirah. Seorang hamba yang memiliki kesadaran kepada Tuhannya akan melahirkan rasa syukur di dalam dirinya untuk senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah. Karena yang namanya syukur itu adalah ketaatan. Semakin banyak nikmat yang diberikan Allah, semakin banyak rahmat yang diberikan Allah, maka semakin banyak pula seharusnya ketaatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari maghfirah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sungguh celaka orang yang mendapati Ramadan tetapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita sudah meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke dalam 10 hari yang ketiga, yaitu hari-hari kita terbebas dari api neraka. Ketika kita diliputi rahmat Allah, kesadaran akan rahmat Allah itu muncul di dalam diri kita. Lalu Allah memberikan maghfirahnya kepada kita dan kita dibebaskan dari api neraka, maka disitulah kita akan kembali nantinya kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam keadaan fitrah. Ikhwan,
wal akhwat rahimakumullah. Mari di dalam kesempatan ini kita sama-sama muhasabah amal ibadah yang kita lakukan, kemudian membersihkan rumput-rumput yang berkeliaran, sampah-sampah yang berkeliaran di dalam kolbu kita bersihkan sebersih-bersihnya agar kita nantinya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam keadaan fitrah. Semoga Allah berkahi semuanya, segalanya selamanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.